Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lustiara, stambuk 040 2019 0369, mahasiswa hukum Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas dari Dr. Muhammad Janggi SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Pertanyaan pertama, bagaimana proses penegakan kode etik Polri? Penegakan kode etik Polri dilaksanakan oleh A. Propam Polri Bidang Pertanggungjawaban Profesi, B. KKEP Komisi Kode Etik Polri, C. Pengemban Fungsi Hukum Polri, D. SDM Polri, dan Propam Polri Bidang Rehabilitasi Personal. Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui A. Pemeriksaan pendahuluan, B. Sidang KKEP, C. Sidang komisi banding, D. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, dan E. Pengawasan pelaksanaan putusan, dan F. Rehabilitasi personal. Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri Bidang Pertanggungjawaban Profesi. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Sidang komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilaksanakan oleh komisi banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar suami atau istri, anak, orang tua, atau pendamping. Setelah memperoleh keputusan dari atasan angkum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personal. Pertanyaan kedua, pada menit keberapa penjelasan tentang etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika pribadi? Etika kenegaraan dijelaskan pada menit ke-12 sampai dengan menit ke-14. Etika kelembagaan dijelaskan pada menit ke-14 sampai dengan menit ke-17. Etika kemasyarakatan dijelaskan pada menit ke-17 sampai dengan menit ke-19. Dan etika kepribadian dijelaskan pada menit ke-19 sampai dengan menit ke-21. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda terhadap kedua gambar yang ada pada slide pertama dan slide kedua? Menurut saya pada slide pertama headline beritanya yaitu 6 personil Polri yang dipecat paling banyak karena kasus narkoba dan Kapolda Banten yang memberhentikan 2 anggota Polri. Pemberhentian ini tidak mungkin dilakukan tanpa sebab. Pasti anggota yang dipecat telah melanggar kode etik profesi Polri atau KAPP. Pemberhentian ini menurut saya itu wajar ketika seorang anggota Polri melanggar kode etik profesinya, karena ini dapat merugikan orang lain. Kemudian di slide kedua yaitu anggota Polri yang terlibat kasus narkoba diberikan hukuman mati. Menurut saya pemberian hukuman mati karena kasus narkoba sangatlah tidak manusiawi, karena lebih banyak kasus-kasus seperti korupsi yang seharusnya diberikan hukuman mati tapi nyatanya tidak diberikan. Karena ketika kita bicara kasus narkoba, kasus ini hanya merugikan dirinya sendiri ketika ia hanya menggunakannya. Berbeda dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan merugikan negara, karena
Ia mengambil keuntungan dari negara. Pertanyaan keempat, apa yang menjadi dasar pengecualian terhadap putusan KEPP? Dalam pasal 28 ayat 3, 4, dan 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian mengatakan, penjatuhan sanksi KEPP gugur karena pelanggar meninggal dunia atau pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personal Polri. Penjatuhan sanksi KEPP terhadap pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan sidang KKEP. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar A. benar-benar dilakukan untuk kepentingan kepolisian, B. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, C. patut, masuk akal, dan termasuk dalam jabatan, D. layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan E. menghormati hak asasi manusia. Pertanyaan terakhir, sebutkan aturan yang mengatur tentang profesi Polri dan peraturan yang mengatur tentang kode etik profesi Polri. Peraturan yang mengatur tentang profesi Polri tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Polri tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.